Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priska Glodia Wiguna dari PKK 4 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi dari pertemuan 10 hingga pertemuan 11 dengan tema Tantangan Gereja Katolik di Era Reformasi. Nah, reformasi yang dimulai pada abad ke-16 menjadi tonggak sejarah besar bagi gereja Katolik. Nah, tokoh-tokoh seperti Martin Luther, kemudian John Calvin, dan Ulrich Zwingli mengkritik keras praktik dan ajaran gereja, termasuk penjualan indulgensi dan penyalahgunaan kekuasaan gerejawi. Kemudian kita masuk ke tantangan yang dihadapi gereja Katolik. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada kritik terhadap praktik gereja, yaitu banyaknya umat mempertanyakan legitimasi ajaran dan tindakan gereja. Kemudian yang kedua ada munculnya gerakan Protestan. Nah, di mana muncul berbagai denominasi baru seperti Lutheran, kemudian Calvinis, dan Anglikan yang menyebabkan kehilangan umat, khususnya di Eropa Utara dan Tengah. Kemudian yang ketiga ada krisis otoritas dan kepercayaan, di mana otoritas paus mulai dipertanyakan dan umat mulai membaca serta menafsirkan Alkitab secara pribadi. Kemudian yang keempat ada konflik secara politik, nah di mana reformasi memicu ketegangan dan peperangan berbasis agama yang mengubah hubungan antara gereja dan juga negara. Kemudian kita masuk ke upaya gereja Katolik menanggapi reformasi. Nah, ada beberapa upaya. Yang pertama itu ada kontra-reformasi, di mana melalui Konsili Trente dari tahun 1545 sampai dengan 1563 yang menegaskan kembali doktrin dan memperbaharui moral serta disiplin gereja. Kemudian yang kedua ada pembentukan orde-orde baru seperti Serikat Yesus atau biasa disebut dengan Jesuit. Kemudian untuk misi dan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada peningkatan pendidikan imam, pembaruan liturgi, dan juga penguatan katekese. Nah, kenapa? Agar umat lebih memahami ajaran iman secara benar. Kemudian kita masuk ke materi pertemuan 11. Nah, temanya yaitu gereja dan tantangan modern. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan di era modern, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan juga teknologi. Nah, gereja dipanggil untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Oke, kita masuk ke tantangan zaman modern bagi gereja. Nah, tantangannya ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada sekularisasi, di mana banyak masyarakat mulai memisahkan kehidupan agama dari kehidupan publik dan pribadi. Kemudian yang kedua ada relativisme moral yang dimana nilai-nilai universal dipertanyakan dan setiap orang merasa berhak untuk menentukan benar dan salah sendiri. Kemudian yang ketiga ada krisis identitas kaum muda. Nah, di mana generasi muda mengalami krisis spiritual dan banyak yang menjauh dari kehidupan menggereja. Kemudian yang keempat ada kemajuan teknologi. Nah, di mana media sosial dan internet itu mempengaruhi cara orang beriman dan berkomunikasi termasuk dalam kehidupan beragama. Kemudian yang kelima ada pluralisme agama. Nah, di mana masyarakat semakin majemuk seperti menuntut dialog antar agama yang lebih intensif dan penuh hormat. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tanggapan gereja. Nah, pertama tanggapan gereja itu adalah evangelisasi baru. Nah, di mana gereja berusaha mewartakan Injil dengan cara-cara baru yang relevan dan menarik bagi generasi saat ini. Kemudian kedua ada inkulturasi dan dialog. Nah, di mana gereja menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi iman Katolik. Kemudian yang ketiga ada pendidikan iman. Nah, di mana penguatan katekese dan pembinaan iman bagi semua kalangan, khususnya pada kaum muda. Kemudian keempat ada kehadiran di dunia digital. Nah, di mana penggunaan media digital itu sebagai sarana pewartaan dan pendampingan rohani. Kemudian yang kelima ada solidaritas sosial, gereja aktif terlibat dalam isu-isu keadilan sosial, kemiskinan, dan juga lingkungan dan perdamaian. Oke, cukup sekian dulu materi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.